Shalom. Bapak sudah siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan ayat 22. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan berapa kali? Sampai 70 kali? 7 kali. 70 kali, 7 kali. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah pengampunan yang sejati. Di dalam kehidupan kita tidak bisa kita pungkiri, ya. Kita ini bisa berbuat salah terhadap orang lain dan orang lain juga bisa berbuat salah terhadap kita. Selama kita masih hidup, ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan membuat orang lain menjadi sakit. Demikian juga orang lain bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan sehingga kita juga merasa sakit. Ketika orang berbuat salah terhadap kita dan dia mengakui kesalahannya, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali saya harus mengampuni kalau saudara saya berbuat salah?" Ya. Kalau standar orang dunia mungkin 3 kali kita sudah ampuni sudah cukup. Makanya Petrus memakai standar yang lebih tinggi. Apakah 7 kali? Menurut Petrus sudah standarnya sudah sangat tinggi. Tetapi apa jawaban Tuhan? 7 kali. Ini di luar dugaan Petrus. Makanya Petrus terdiam, dia tidak menjawab apa-apa, dia tidak tanggapin apa-apa. Ketika Yesus berkata 70 kali 7 kali. Petrus juga menghadapi realitas seperti itu. Hamba Tuhan bisa enggak selisih paham? Tercatat dalam Alkitab Petrus pernah berselisih paham dengan Paulus. Paulus pernah berselisih paham dengan Barnabas. Eudia dan Sintike pernah berselisih paham. Di dalam surat Filipi. Orang dunia berkata, sabar itu ada batasnya. Maka ketika Tuhan menjawab bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Petrus terdiam. Petrus tidak tanggapin apa-apa. Karena bagi Petrus itu hal yang tidak masuk akal. Kita tahu Petrus punya karakter yang emosional. Kalau kita dalam kisah yang lain, ketika orang datang Yudas membawa rombongan imam-imam ya untuk menyalibkan Yesus. Betapa emosional Petrus, dia mengangkat pedang menghentakkan sehingga kuping orang itu jadi putus. Untuk menjelaskan kepada Petrus tentang pengampunan, Tuhan memberikan perumpamaan tambahan yang tambah tidak masuk akal. Coba kita lihat, perhatikan tetap di Injil Matius pasal 18 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Ini tambah tidak masuk akal. Yang Petrus tanya adalah tentang apa? Pengampunan. Tapi Tuhan mengumpamakan pengampunan dengan apa? Kerajaan surga.
Apa hubungannya kerajaan surga? Ya, dikaitkan dengan pengampunan. Kenapa Tuhan kait-kaitkan kerajaan surga dengan pengampunan? Apa hubungan pengampunan dengan kerajaan surga? Nanti kita akan sama-sama belajar apa kaitannya kerajaan surga dengan pengampunan. Pertanyaan ini harus kita jawab bersama-sama. Kenapa Tuhan kaitkan pengampunan dengan kerajaan surga? Ada orang tua tidak bisa mengampuni anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, anak-anak juga banyak yang tidak bisa mengampuni orang tua. Ada suami tidak bisa mengampuni istrinya. Sebaliknya ada istri tidak bisa mengampuni suaminya. Ada jemaat tidak bisa mengampuni pendetanya. Sebaliknya ada pendeta juga tidak bisa mengampuni jemaatnya. Hari ini kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan kaitkan kerajaan surga dengan pengampunan? Kita kembali ke Injil Matius pasal 18. Ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Injil Matius pasal 18, 24 sampai 27. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seseorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Kenapa Tuhan kaitkan pengampunan dengan kerajaan surga? Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan hal kerajaan surga tentang pengampunan ini? Dikatakan ada orang yang memiliki utang 10.000 talenta. Utangnya besar atau sedikit? Halo? Ya. 1 talenta itu setara dengan 30 kilogram perak. Kalau kita anggap saja 1 gram perak itu 13.000 ya. Seperti hari ini ya lebih kurang segitu ya. Kalau kita kalikan ya 10.000 talenta ya, dengan 1 gramnya 13.000, berarti kita akan temukan utangnya lebih kurang 4,42 triliun rupiah. Besar tidak? Halo? Ada yang punya utang sebesar itu? Halo? Ada yang utang sebesar itu? Besar atau tidak? Kecil? Jual istri, anak, seluruh hartanya itu pun tidak bisa membayar. Ya. Kenapa Tuhan kaitkan kerajaan surga dengan pengampunan? Ya. Ya. Begitu juga dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dosa kita yang sungguh amat besar, seperti orang yang punya utang 4 triliun sekian, itu yang tidak mampu bayar utang dosa itu kita begitu besar. Walaupun kita berbuat baik apapun juga, kita tidak mampu membayar utang dosa kita. Kalau kita tidak mampu membayar utang dosa kita, kita adalah calon-calon penghuni neraka. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bayangkan sejenak kondisi kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara ingin suatu kali kelak hidup dalam kebahagiaan kekal? Amin. Ya. Kalau lihat kondisi dosa kita, kita seperti orang yang punya utang yang sangat besar dan tidak mungkin kita bisa melunasi utang dosa kita. Tetapi dalam perumpamaan itu, orang itu datang menyembah kepada raja. Dia minta belas kasihan. Ya. Dan raja itu memberikan pengampunan. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Kita sudah diampuni? Dikatakan dari 2 ayat 26 dan 27. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Mampu enggak dia
Mau sabar sampai kapanpun raja itu tidak mungkin dia dapat uang begitu banyak untuk melunasi utangnya. Tapi lihat betapa bijaksananya raja itu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Garis bawahi belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Hanya lewat belas kasihan Tuhanlah, Tuhan Yesus sendiri turun dari surga yang mulia. Dia menjelma menjadi manusia. Memberikan dirinya sebagai korban tebusan. Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Amin. Ini adalah pengampunan yang sejati, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak melihat kesalahan kita, dia melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat kondisi kita. Bahkan di dalam surat Roma katakan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita ketika kita masih berdosa. Bapak Saudara percaya? Sekarang bagaimana tindakan kita? Orang yang dapat kasih karunia Tuhan lewat pengampunan yang sejati ini. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus ada Tuhan, mengaku dari mulut kita, kita memperoleh keselamatan. Amin. Bapak Saudara percaya? Iman kita berkata ketika Yesus mati di atas salib, dia menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan sehingga menggantikan dosa kita. Kita orang berdosa menjadi tidak berdosa karena Tuhan datang menebus dosa kita. Membebaskan segala utang dosa kita. Bapak Saudara percaya itu? Bapak Saudara percaya? Bapak Saudara percaya itu? Sekarang bagaimana tindakan kita? Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan lewat pengampunan yang sejati ini. Ya. Bagaimana tindakan kita kalau saudara kita berbuat salah kepada kita. Orang-orang dekat dengan kita berbuat salah kepada kita. Orang tua kita berbuat salah kepada kita. Dan orang-orang sekitar kita membuat salah kepada kita. Bagaimana tindakan hati kita, tindakan kehidupan kita terhadap orang berbuat salah terhadap kita. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Saudaraku. Jangan hanya kita KTP, kita Kristen. Jangan hanya kita punya salib yang besar. Jangan hanya kita tahu hanya datang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita tidak mengerti esensi salib itu sendiri. Salib itu menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Dari surga dia turun ke dunia. Menyelamatkan umat manusia. Lewat tebusan, lewat pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dan ada satu lagi garis yang melintang yang lebih pendek. Itu menyatakan kasih kita sesama manusia. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar loh. Bagaimana tindakan kita. Orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Yang dapat pengampunan Tuhan yang sejati. Bagaimana tindakan kita, cara hidup kita sehari-hari lewat kehidupan kita. Ini penting. Kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-18 ya. Bapak Saudara perhatikan saya baca. Mulai dari ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekek kawannya itu. Katanya bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu. Utangku itu akan kulunasi, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai melunasi utangnya. Coba Bapak Saudara bayangkan sejenak ya. Utang kita yang begitu besar Tuhan mengampuni. Betul tidak? Utang dosa kita yang begitu besar Tuhan ampuni ya. Dan Tuhan relakan nyawanya tersalib di atas kayu salib supaya kita orang berdosa itu menjadi tidak berdosa. Tetapi ketika orang datang kepada kita minta maaf, minta ampun kepada kita. Bagaimana tindakan kita sehari-hari? Apakah kita juga ampuni? 10.000 talenta utang sudah diampuni oleh Tuhan.
Dan kalau kita lihat perumpamaan ini, orang itu hanya utang berapa? 100 dinar. Ya. 1 dinar itu sama dengan upah pekerja 1 hari. Kalau upah pekerja 1 hari kita anggap 100 ribu. Kalau 100 dinar itu berapa duit? Berapa? Tolong hitung sebentar, berapa? Lebih kurang 10 juta. Ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara bayangkan sejenak. Kita punya utang 4,2 triliun ya, dibebaskan. Orang utang kita 10 juta, kita cekek lehernya, kita paksa dia, bawa dia ke penjara sampai dia melunasin. Itulah kondisi kita orang percaya. Salib kita boleh besar. Ya. KTP kita boleh Kristen. Doa boleh sampai nangis-nangis, teriak-teriak bahasa roh keluar semua. Tahu nggak esensi kekristenan? Saya mau kasih tahu kekristenan bukan hanya sekedar agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Agama itu bagaimana usaha manusia itu mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah bukan usaha manusia. Tetapi Allah sendiri datang dari surga memberikan pengampunan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Percaya itu? Bayangkan orang punya utang. Kita punya utang 4,4 triliun. Gak bisa gak bisa bayar. Dibebaskan, gak usah bayar. Ya. Kita punya dosa yang besar. Tuhan katakan sekalipun dosa kamu merah seperti kirmiji akan putih seperti bulu domba. Ya. Utang kita yang besar Tuhan bebaskan. Tapi orang berdosa, orang membuat salah kepada kita. Kita tidak pernah mau melepaskan pengampunan. Ya. Tuhan sudah memberikan pengampunan yang sejati kepada kita. Inilah kondisi kita Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang bapak berkata kepada saya, Pak, saya ini sakit sekali Pak. Saya gak bisa ampuni istri saya. Saya sudah lakukan banyak hal. Dari muda saya sudah bekerja begitu keras. Saya bertanggung jawab atas keluarga. Membesarkan anak-anak. Ternyataannya istri saya tidak melakukan apa yang saya mau. Saya sakit hati, saya tidak bisa ampuni Pak. Saya katakan, ingat kasih Kristus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Amin. Ingat kasih Tuhan. Kalau kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, itulah esensi kekristenan kita. Itulah kekristenan kita adalah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita harus menggambarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jangan kuman di seberang lautan kita kelihatan. Tapi balok di pelupuk mata kita tidak pernah lihat. Seringkali kita melihat kesalahan teman-teman kita. Seringkali kita melihat kesalahan orang lain. Tapi kesalahan diri kita sendiri kita tidak pernah introspeksi diri. Kalau kita tidak bisa ampuni orang lain. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Coba kita perhatikan Bapak Saudaraku. Matius 18 ayat 32 sampai 35. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang bersalah kepada kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang, perhatikan hamba yang apa? Yang jahat. Seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus apa? Garis bawah engkau pun harus apa, Bapak Saudaraku? Mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Sampai di sini dulu Bapak Saudaraku. Ini perintah Tuhan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa dosa kita yang besar Tuhan sudah ampuni dosa kita. Itu ada kewajiban kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Yuk, toleh kanan kiri saudara. Walaupun kamu menyakiti aku tetap mengasihi kamu. Ayo ngomong begitu. Yuk. Ada konsekuensinya kalau ngomong ya Bapak Ibu ya. Walaupun kamu jahat, aku tetap baik gitu. Yuk, ngomong lagi. Walaupun kamu benceno, aku tetap senyum-senyum gitu. Bisa? Yang bisa-bisa toh ya. Ini perintah Tuhan, Bapak Saudara. Bukan perintah pendeta, bukan. Perintah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan bahwa dosa kita yang besar kita sudah dapat kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah maafkan kita. Tuhan sudah membersihkan seluruh hidup kita. Masa orang berbuat salah kepada kita, kita tidak bisa mengampuni. Mengampuni bukan bisa atau tidak. Mengampuni berbicara mau atau tidak. Betul tidak? Betul tidak? Betul apa betul? Bukan berbicara bisa atau tidak bisa. Kalau Tuhan yang nyuruh, semuanya pasti bisa. Tapi tergantung kita mau tidak mau. Seringkali kita tidak mau. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Maka dari situlah akan terpancar yang namanya apa? Kehidupan. Lihat ayat yang ke-34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada siapa? Algojo. Sampai ia melunasi seluruh utangnya. Ini konsekuensi yang akan kita terima kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Dikatakan kita akan diserahkan kepada siapa? Algojo. Apa itu algojo Bapak Saudaraku? Halo? Algojo adalah orang disiapkan untuk menyakiti orang, untuk menghukum orang. Mau diserahkan kepada algojo? Halo? Mau? Sampai ia melunasi seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak. Ayo kita sama-sama apabila. 1, 2, 3. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu yang dengan segenap hatimu. Garis bawah segenap hatimu. Garis bawah ya segenap hatimu. Apa itu artinya segenap hatimu? Pak, saya sudah ampuni dia Pak. Tapi saya nggak mau dekat-dekat Pak sama orang itu. Pak, saya sudah ampuni Pak orang itu Pak. Tapi saya nggak mau ngomong Pak sama dia Pak. Kalau saya ngomong sama dia Pak, saya mau tonjok dia Pak. Saya sudah ampuni Pak. Itu tidak mengampuni dengan segenap hati. Ya. Pak, saya sudah ampuni istri saya Pak. Tapi kalau dekat-dekat, kalau tidur, saya masih jauh-jauh Pak, nggak mau dekat-dekat Pak. Itu tidak mengampuni dengan segenap hati. Sekarang saya mau tanya Bapak Saudara. Saudara pilih melepaskan pengampunan atau menyimpan kepahitan? Halo? Ada yang masih nyimpan sakit hati? Firman Tuhan ini tidak sejak kebetulan loh Bapak Saudaraku. Ada orang menyimpan sakit hati dari masa mudanya terhadap orang tuanya.
Ada yang menyimpan sakit hati terhadap anaknya bertahun-tahun. Ada yang menyimpan sakit hati kepada mertuanya bertahun-tahun. Ada yang menyimpan sakit hati terhadap teman sahabat karibnya yang dahulu bertahun-tahun. Kalau engkau tidak melepaskan kepahitan itu. Di bagian firman Tuhan lain di Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hati-hati loh Bapak Saudaraku. Percaya kepada Yesus ya. Tidak sekedar percaya yang biasa, tidak hanya sekedar kita percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Percaya kepada Yesus adalah percaya dengan segenap hati dan kita melakukan perintah-perintahnya. Amin. Jalan keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita ada ketika kita percaya kepada Yesus, itu menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia menyerahkan nyawanya menggantikan dosa kita. Dan kita percaya kepadanya, kita memperoleh jalan keselamatan. Ya. Amin. Kalau kita percaya itu Bapak Saudaraku, bahwa dosa kita yang sudah besar diampuni Tuhan, kita juga harus melakukan kehendaknya seperti yang Bapak lakukan. Amin. Karena setiap hari kita berjalan makin hari makin seperti ke Kristus. Amin Bapak Ibu. Mau seperti Kristus? Mau makin hari makin seperti Kristus? Atau makin hari mau makin seperti iblis? Bapak usah pilih yang mana? Kalau mau pilih semakin hari semakin seperti Kristus. Disempurnakan seperti Kristus. Ketika saudara kita berbuat dosa terhadap kita. Orang lain berbuat salah kepada kita. Dan dia mengakui. Berapa kali kita harus mengampuni? Itu artinya itu tidak terhingga. Amin Bapak Ibu. Mau terima berkat Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Mau menjadi pengikut Yesus yang sejati? Kalau engkau mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, engkau juga harus memberikan pengampunan yang sejati. Amin Bapak Ibu. Itu cermin bahwa engkau adalah pengikut Yesus yang sejati. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Saudara.